Shalom, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga yang akan hamba sampaikan kepada umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan yaitu berkaitan dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20, di mana sebelum Yesus terangkat ke sorga, dia berkata, segala kuasa baik di bumi maupun di sorga telah diberikan kepadaku. Untuk itu pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka akan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, amanat agung Tuhan Yesus Kristus ini sebenarnya merupakan kewajiban saya dan saudara sebagai orang-orang percaya yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan ini merupakan hati Allah, hatinya Allah untuk keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang. Kita tahu manusia itu telah jatuh dalam dosa, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tetapi di tengah-tengah keberdosaan manusia, dalam Kejadian pasal yang ketiga yang ke-15, di situ ada janji Allah untuk menyelamatkan umat manusia, bahwa keturunan daripada perempuan ini, keturunan daripada Hawa itu akan meremukkan kepala daripada keturunan daripada ular. Dan ini merupakan Injil yang pertama kali, atau proto-evangelium, Injil yang pertama. Dan Injil yang pertama ini terus berkumandang di sepanjang sejarah Alkitab, bagaimana Allah memilih Abraham. Kemudian Allah memberikan kepada dia satu perjanjian dalam pasal yang ke-12, Kejadian pasal 12, kemudian Kejadian pasal 15, dan Kejadian pasal yang ke-17. Bagaimana Allah berinisiatif, dia menjalin hubungannya dengan Abraham. Dia memilih Abraham di Ur-Kasdim. Ur-Kasdim ini adalah negara yang penyembah berhala, dan dia memilih yang namanya Abraham. Dia memilih dan memanggil Abraham. Kemudian dia memberikan atau mengikat perjanjian dengan Abraham dalam Kejadian pasal yang ke-15, bahwa Allah akan memberkati Abraham. Allah akan memberkati keluarganya seperti bintang banyaknya di langit, demikian keluarga keturunan daripada Abraham. Kemudian juga dia akan memberkati seluruh kaum yang ada di muka bumi ini melalui keturunan Abraham. Dan kita tahu seluruh kaum di muka bumi ini diberkati melalui keturunan Abraham secara jasmani, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus melalui karyanya di atas kayu salib, dia mati di atas kayu salib, dia menanggung dosa-dosa kita umat manusia, sehingga segala bangsa, segala kaum yang percaya kepada Yesus, walaupun dia bukan dari Bani Israel, segala bangsa yang percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan, dia akan diberkati. Sehingga janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub digenapi melalui keturunannya, segala kaum di muka bumi ini akan diselamatkan. Dan janji Tuhan ini juga berlaku bagi saya dan saudara. Janji Tuhan untuk memberkati Abraham, Ishak dan Yakub, memberkati rumah tangga mereka, memberkati ekonomi mereka, tanah di mana mereka akan tempati, akan diberkati oleh Tuhan, akan mengalami kesejahteraan. Janji ini dalam Galatia pasal yang ketiga yang ke-29 dikatakan, oleh karena Kristus maka kita menjadi keturunan Abraham secara rohani dan berhak menerima janji-janji Allah. Janji-janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, bagaimana mereka akan diberkati secara rohani, bagaimana mereka akan diberkati secara sosial, keluarga mereka, bagaimana mereka akan diberkati secara ekonomi. Itu juga akan digenapi dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk itu, biarlah amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus mengingatkan kepada kita bahwa ada tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saya percaya saudara dan saya sudah diberkati secara rohani dengan dia karuniakan keselamatan melalui iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita sudah diberkati juga secara sosial. Kita diberkati dengan keluarga yang indah. Saya bersyukur dengan keluarga yang Tuhan berikan kepada saya. Saya percaya juga saya dan saudara sudah diberkati secara ekonomi. Kita mendapatkan pekerjaan, kita mendapatkan kepercayaan untuk menjalankan usaha kita. Dan saya percaya ini semua merupakan karunia Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk itu, mari kita mensyukuri berkat Tuhan dalam kehidupan ini dengan kita menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus yang sudah Dia berikan kepada kita.
Dan saya percaya dia sudah memperlengkapi kita. Ingat dia katakan segala kuasa di sorga maupun di bumi telah diberikan kepadanya. Dalam bagian yang terakhir ayat yang ke-20 pasal yang ke-28. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan zaman. Roh Kudus sudah dia karuniakan kepada kita. Roh Kudus telah mengurapi saya dan saudara. Dan itu akan menjaga dan melindungi kita. Dia akan mengurapi kita. Sebagaimana juga yang disampaikan dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Sehingga kamu menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Ini berlaku bagi saya dan saudara. Kita akan menjadi saksi di tempat di mana kita tinggal. Kita akan menjadi saksi di tempat di mana kita bekerja, melakukan profesi kita. Bahkan sampai dimanapun kita berada, kita akan menjadi saksi. Sedikit saya mau kesaksian bagaimana Tuhan membawa saya ke daerah ini dari tahun 97. Dan saya berkomitmen untuk menjalankan amanat Tuhan ini. Saya bersaksi memberitakan kabar baik kepada sesama saya. Dan saya mencatat ada kurang lebih mungkin ada hampir sekitar 4.000 orang. Saya bersaksi bagaimana di sekitar rumah saya bersaksi memberitakan kabar baik. Di angkot, di bus, di kereta api, di pasar-pasar, di jalan-jalan, di mal-mal. Dimanapun saya berada, saya ingat saya harus membawa keharuman nama Tuhan Yesus Kristus. Injil Yesus Kristus harus diberitakan. Dan saya mau mengajak, mau mendorong kita semua. Dimanapun saudara dan saya berada, ingat ada amanat. Ada amanat agung yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Kita harus bertanggung jawab. Mari kita bersaksi. Firman Allah berkata dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-7. Kepada masing-masing kita dikaruniakan minimal 1 karunia Roh Kudus. Mari kita gunakan semua karunia dan talenta untuk kita pakai itu bersaksi, memberitakan Injil, kabar baik kepada sesama kita. Dan saya mau bersaksikan kepada saudara, ketika kita menjalankan tugas dan tanggung jawab ini, Tuhan berjanji dia akan menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Saya mau memberikan kesaksian bagaimana Tuhan memelihara kehidupan saya. Ketika saya kuliah, 2 semester terakhir sebelum saya menyelesaikan kuliah, ada orang yang membayarkan uang kuliah saya dan dia tidak ada yang mengakuinya. Dan pihak administrasi sekolah mengatakan berterima kasih saja kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sungguh baik. Tuhan memelihara kita yang menjalankan amanat agung Tuhan Yesus ini. Kemudian beberapa hari yang lalu, saya tidak tahu dari mana tiba-tiba ada sekitar mungkin 40 GB kuota saya tertambah. Dan sampai saat ini saya tidak tahu siapa yang memberikannya. Dan saya percaya karena ini digunakan untuk memberitakan kabar baik. Dan ingat, Tuhan berjanji akan menyertai kita. Sehingga dia menyediakan ini untuk saya. Dan saya percaya dia mengaruniakan juga untuk saudara yang melakukan menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Karena dia setia dan dia akan memelihara setiap kehidupan kita, anak-anaknya, umatnya. Sebagaimana dia memelihara Abraham, Ishak dan Yakub, bangsa Israel. Dia memelihara orang-orang kudus segala zaman yang menjalankan amanatnya. Demikian juga dia memelihara saya dan saudara. Dan lihatlah dalam kehidupan ini, pemeliharaan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa akan menyertai kita. Tuhan Yesus kiranya memberkati saya dan saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini digenapi dalam kehidupan kami mendengarkannya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Shalom.